Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan turun atas kita semuanya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan berjudul Menemukan Tuhan. Ayat pertama yang akan kita baca adalah di dalam kitab Yeremia 29, Yeremia 29 ayat 12 sehingga ayat 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Firman Tuhan memberikan pengharapan kepada bangsa Israel melalui nubuatan, melalui firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan. Orang Israel menderita karena mereka hidup di negeri orang lain yang sangat menderita, ya. Jadi kepada orang-orang yang mengalami tekanan karena di bawah penindasan pihak lain, ternyata sudah pernah dialami oleh sekelompok umat pilihan Allah, yaitu orang Israel. Namun firman Tuhan tetap memberikan pengharapan. Di tengah tekanan sekalipun, penindasan sekalipun, firman Tuhan berkata, datanglah untuk berdoa. Datanglah untuk mencari Tuhan. Dan firman Tuhan berjanji, ketika engkau berdoa, aku mendengarkan kamu. Ketika engkau mencari Tuhan, Tuhan berkata, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan akan memberi dirinya ditemukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kita harus mencermati kata menemukan Tuhan. Salah satu hal yang telah menipu banyak orang Kristen adalah ajaran yang mengatakan bahwa untuk menemukan Tuhan adalah suatu hal yang mudah. Maka banyak orang yang menunda dan berpikir, nanti saja aku sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ini sebenarnya kata-kata yang tidak pas. Firman Tuhan mengatakan, carilah aku, maka kamu akan mendapatkan aku. Ayat itu bukan sebuah janji kemudahan untuk mendapatkan atau memperoleh menemukan pribadi Allah, melainkan janji bahwa pasti kita akan menemukan Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mau mencari Dia. Tadi dalam kitab Yeremia 29 dikatakan dengan segenap hati mencari Tuhan. Namun harga yang harus kita bayar atau jalan yang harus kita lalui itu ternyata tidak murah, ternyata tidak mudah. Orang yang sudah bertahun-tahun mencari Tuhan, tekun, tentu mengerti bagaimana perjuangannya menemukan Tuhan. Sampai ada hal yang orang-orang ini katakan sepertinya frustasi. Bagaimana ya Tuhan itu? Mengapa Tuhan sulit sekali didapatkan? Saya dan kita semua punya satu kegiatan rohani, ya, seperti ibadah, doa, puasa, kebaktian dan lain sebagainya. Tapi mengapa seolah-olah Tuhan tidak keluar dari persembunyiannya? Seakan-akan Tuhan berada di tempat yang maha tinggi, yang tidak terhampiri, bahkan tidak turun, sehingga kita sulit menjangkaunya. Hal ini tidaklah bermaksud membuat kita
menjadi punya mental blok ya. Dan berkata, ya sudah kalau begitu tidak usahlah mencari Tuhan, tidak usahlah sungguh-sungguh, yang penting jadi orang Kristen setiap minggu datang ibadah atau kebaktian. Namun hal itu supaya kita tahu sebetulnya mencari Tuhan itu perlu kesungguhan dengan segenap hati. Sebab kita tidak bisa menggapai atau mendapatkan atau menemukan Tuhan sementara hidup kita, hati kita masih terbagi dengan dunia. Kita tidak dapat berjalan dengan Tuhan sementara kita masih hidup, ya, kita masih hidup dalam dosa. Kita masih hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi masalahnya bukan terletak pada Tuhan, tetapi terletak kepada kita. Tuhan berfirman dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18 berkata, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan di dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat 2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi masalahnya bukan terletak pada Tuhan, melainkan pada diri kita. Ini yang harus kita ingat. Sering hati kita belum sepenuh hati. Kita masih menyukai hal-hal yang tidak patut di hadapan Allah dengan segala bentuknya. Sebenarnya kita masih belum sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita masih berharap masih bisa memiliki kesenangan di luar Tuhan. Itu berarti dikatakan belum dengan segenap hati. Untuk menemukan Tuhan, untuk mengalami Tuhan. Padahal ukuran yang harus dikenakan adalah jika kamu tidak membenci ayah, ibu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak layak bagiku. Dalam kitab Injil berkata demikian. Seakan-akan kita tidak punya dunia lagi, sebab harganya yaitu seluruh hidup kita tanpa batas. Sampai kita dapat berkata, semuanya kulepaskan dan kuanggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi memperoleh Kristus sama dengan menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan dengan segenap hati, segenap hidup tanpa batas. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup. Jadi untuk menghidupkan Kristus sepenuh-penuhnya dalam hidup kita adalah proses perjuangan. Supaya kita diterima Allah, supaya kita menemukan Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan mengatakan, engkau pasti akan menemukan aku kalau engkau mencari aku. Engkau berdoa kepadaku dan Tuhan akan mendengarkan. Untuk menemukan Tuhan, siapapun kita, perlu ketekunan, perlu proses, perlu kerendahan hati untuk meninggalkan hal yang tidak patut di hadapan Allah. Karena demikianlah harganya di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, mengucap syukur buat firman Tuhan. Engkau memberkati kami bahwa Engkau berjanji, siapapun yang berdoa datang ke hadapan Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Siapapun yang datang mencari Tuhan sungguh-sungguh segenap hati, Engkau berjanji, Engkau akan ditemukan oleh orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menyalibkan kedagingan kami, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup dengan rendah hati,
mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami percaya ketika Engkau hadir dalam hidup kami, ketika kami menemukan Tuhan, maka segala masalah hidup kami, Tuhan akan campur tangan dalam segala perkara. Berkat ini kami terima dan mengucap syukur buat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.